Itu yang banyak dirasakan ASN, Pak. Nah itu makanya sekarang saya mau masuk ke situ sebetulnya. Nah sekarang gimana nih menyiasatinya? Apakah kita pinjamannya kita mencari pinjaman baru, gali lubang tutup lubang? ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Hai teman CP. Halo teman CP. Masih nih. 4 orang. Kurang 1 tapi Paris kemana? Beda ya? Iya nih. Udah Paris kita ganti Afif aja ya. Healing. Healing. Kebanyakan healingnya kita Akhir tahun gitu. Banyak murungnya, Pak. Jadi healing dia. Iya. Overthinking. Waspada ya. Waspada. Kalau ngomong waspada nih. Waspada. Kayaknya akan sedikit relate nih sama tema obrolan kita. Obrolannya ya mungkin terkait ekonomi kali ya, Pak ya. Ekonomi. Nah, yang sering bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya ekonomi. Maksudnya ekonomi dompet kita kan? Ekonomi dompet kita. Konon nih katanya nih. Konon katanya. Kita harus tetap optimis. Tapi tetap waspada. Yang diwaspadai apa Pak? Yang diwaspadai situasi ya, Pak. Kondisi yang katanya nih ya, katanya sih akan memburuk. Cuma katanya nih. Tapi kita belum tahu kayak gimana. Nah, Ya. tentunya Apakah jadi atau enggak, yang penting kan kita siap ya sebetulnya. Iya. Menghadapi situasi apapun gitu harus antisipasi. Makanya. Tapi optimis. Susah ya. Nah, bukan susah Pak Haji deh. Gimana Pak Haji? Ke depan nih, menghela nafas nih. Ya, menghadapi isu-isu tadi ya. Apa yang harus kita antisipasi sebagai ASN tentunya. ASN yang bijak ya, Pak. Ya. Meskipun sebetulnya Kalau ASN kan biasa aja, nggak bijak lah. Orang bijak taat pajak. Ya, meskipun kalau kita bicara secara umum bagi ASN yang punya penghasilan tetap, ketika terjadi kemerosotan ekonomi atau situasi ekonomi yang kurang baik, ya kita relatif yang dampaknya masih bisa dikendalikan lah. Karena kita punya penghasilan tetap. Cuma memang yang tidak punya penghasilan tetap, yang bukan ASN atau karyawan swasta gitu, lepas gitu ya, pengusaha, petani, itu memang dampaknya bisa Ada sangat shock, tajam banget, tapi juga mereka bisa juga mendapatkan benefit yang lebih besar. Misalnya ketika harga barang-barang yang hasil produknya adalah produk ekspor, ketika resesi kendala ekonomi atau resesi ekonomi misalnya, itu mereka bisa mendapatkan manfaat. Meskipun banyak juga yang bisa juga justru malah jatuh ya terutama. Tapi kalau yang punya peluang ekspor, produk ekspor sih biasanya mereka mendapatkan benefit kita lah. ASN lah ya. Ya. Afif gimana sebagai ASN muda? Saya Apa yang agak disiapin bingung nih? nih Pak sama penjelasan. Kenapa bingung? Kan tadi bahasnya barang-barang. Tapi sebenarnya kan resesi itu sebenarnya bakal bikin harga naik gak sih Pak? Itu simpelnya sih itu. Kan yang kita takutkan ya, mungkin saya takutkan tuh, wah jangan-jangan nih orang-orang takut tuh karena naik gitu, kayak Senin harga naik misalnya. Saya sih gini, Iya. harga naik nggak masalah. Oh, iya. Salah ada. saya beli. Kalau gitu tanggal hari Senin di Klender mah kamu coret. Oh, iya. Jadi habis Minggu Selasa, jadi harga nggak naik. Pikirannya jangan naik dulu, Fit. Iya. Gimana Pak Irsan? Sebetulnya bukan resesi menyebabkan harga naik. Oh iya. Kalau menurut saya ya. Iya. Tapi lebih kepada misalnya perekonomian itu dalam kurun waktu tertentu tuh terus tumbuhnya negatif atau terkontraksi, kemudian tapi di sisi lain inflasinya naik terus-terusan. Nah ini yang menyebabkan resesi, bukan sebaliknya resesi. Karena apa? Sebenarnya inflasi itu tidak buruk kalau dia bisa dikendalikan dalam tingkat tertentu, batas yang aman lah ya. Karena inflasi itu sebenarnya kan biaya dari sebuah pertumbuhan ekonomi. Nah, yang bahaya itu ketika inflasi itu penyebab inflasi kan ada berapa ya? Jangan sampai inflasi itu disebabkan karena permintaan tinggi, tapi supply-nya, pemenuhan supply permintaan itu yang nggak ada. Oh, berarti kayak misalkan
orang butuh banyak, kayak kemarin sempat pandemi kan, kita butuh banyak masker tapi maskernya nggak ada. Maskernya nggak ada, itu yang banyak. Tapi kalau permintaannya tinggi bisa diikuti oleh supply-nya yang tinggi juga, ya nggak apa-apa, dia akan justru tumbuh. Makanya pemerintah sekarang itu ketika harga naik kan dia yang atasi dengan kebijakan adalah dengan memberi bantuan supaya masyarakat atau kelompok masyarakat yang rentan dan miskin itu tetap punya daya beli. Jadi kemudian subsidi atau insentif untuk sektor-sektor usaha supaya dia tetap bisa berproduksi. Oh, biar tetap di angka yang sama lah ya gitu ya. Bukan ke saya, balas lah, terpenuhi lah pasarnya itu sampai nanti situasi kembali normal atau justru membaik gitu ya. Amin. Cuman kalau lihat Indonesia, kalau kita bandingkan dengan negara lain sih, kita relatif terkendali. Makanya saya sepakat itu tadi yang dibilang Pak Kabul, optimis, tapi waspada. Optimis kenapa? Dari capaian sampai triwulan yang terkini lah terkini kemarin kan banyak positif kan. Cuman memang ada inflasi, tapi inflasi kita pun kalau dibandingkan Turki sama apa itu kan udah 60-80% kan. Kita kan masih di bawah 2 digit, masih inilah. Masih aman berarti ya. Masih terkendali. Cuman kita harus waspada karena pemicunya nanti itu adalah kalau konflik. Sekarang kan bukan cuma konflik Ukraina, Rusia, semenanjung Korea juga mulai memanas kan. Nah kalau udah seperti itu kan rantai pasok dunia kan terganggu. Nah kalau udah rantai pasok dunia terganggu itu yang mengakibatkan nanti kelangkaan pemenuhan kebutuhan atau permintaan domestik kita. Nah itu nanti yang perlu itu yang perlu diantisipasi terus. Nah itu kan secara makro nih. Terus kalau dampaknya ke arus bawah kayak kita gimana? Arus bawah harus tetap kuat. Nah itu kan kita gimana cara biar arus bawah kayak kita ini bisa? Oh mungkin saya ya harus bapak-bapak mungkin agak ke atas dikit. Sebetulnya yang paling gampang ya mungkin kita juga mengendalikan konsumsi kita gitu kali ya. Gitu. Tapi jangan berlebihan Pak mengendalikannya. Mengendalikannya itu gimana Pak? Dampaknya apa? Kalau konsumsi kita makin sedikit juga kan sektor real nggak gerak. Iya makanya artinya ya mungkin prioritas mungkin ya bukan membatasi tapi memilah-milah. Mungkin ya bahasa yang saya memilah-milah membatasi. Kalau membatasi kan bener-bener dikurangi tuh, kalau memilah-milah ini bisa. Ya, kan kita misalnya dalam kondisi normal kan kita biasa berkonsumsi kadang bukan sesuatu yang kita perlu ya. Kita pengen. Contohnya kopi ya. Kopi gitu kan. Sehari 3 kali. Mungkin bukan sekali 3. Menurunkan tapi lebih karena kepengennya ngopi di tempat-tempat warna internasional. Yang terkenal ya. Padahal rasanya sama aja ya. Cuman brandnya ya. Brand dan suasananya mungkin. Kalau di warung-warung gengsinya kopi, lah mungkin lebih tepatnya. Warung kopi kaki lima lah bisa kita bilang ya. Itu kan nggak ada yang mau posting di medsos kan. Kalau kayak kita nih ngopi di sini kan nggak ada posting di medsos. Ini kita posting di YouTube. Kita posting di YouTube tapi. Padahal harusnya ya kita jajangnya ke UMKM itu. Justru UMKM itu yang lebih tahan ya atau lebih rentan terhadap resesi lah kalau yang pengalaman yang udah. Iya, karena secara umum UMKM kita itu tidak operasional usahanya kan tidak kredit bank biasanya. Iya, dia biasa modal sendiri mandiri, kan. Nah, sehingga dampak sistem perekonomian makronya nggak terlalu terasa sama mereka. Tapi kalau kita bisnis karena kredit, kayak modalnya kita kredit. Nah, ketika krisis suku bunga naik kan terganggu dunia usaha kita. Jadi ke ini nih bunga kredit. Berarti ada kemungkinan itu tuh, ada kemungkinan. Tapi kan kalau yang kredit yang kita pakai kan biasanya cenderungnya fix rate ya. Enggak juga. Biasa fix rate itu 2 tahun, 3 tahun. Iya, nah itu kan. Nah sekarang saya mau membahas itu yang masalahnya yang udah dalam beberapa kasus resesi sebelumnya kan banyak kita yang terpukul yang punya kredit rumah jangka panjang. Mungkin yang biasanya karena bunga itu ikut menyesuaikan kan inflasi itu kan itu yang resesi banyak dirasakan ASN Pak. Nah itu makanya sekarang saya mau masuk ke situ sebetulnya. Nah sekarang gimana nih menyiasatinya? Apakah kita pinjamannya kita mencari pinjaman baru, gali lubang tutup lubang supaya yang short itu bisa. Kalau saya pengalaman ini pengalaman menarik. Nah ini menarik nih. Saya kan punya KPR ya. Nah KPR. Nah karena ada gejolak sejak pandemi itu kan suku bunga naik ya. Dan saya udah selesai tuh masa 2 atau 3 tahunnya. Jadi masa awal-awalnya lah ya. Yang fixnya dari floating. Jujur kenaikannya sangat signifikan. Yang saya lakukan pertama adalah
saya mengajukan permohonan peninjauan tingkat suku bunga ke bank tempat saya KPR. Oh. Itu secara formal saya lakukan dengan susunan argumentasi ya. Penghasilan kita tidak naik, tentunya kalau sini nanti justru Anda berpotensi kredit macet, saya nggak mau membayar. Oh, gitu. Saya mampunya Siasatnya. sekian, Iya. saya bilang. Ya kan, dan tambah lagi saya perkuat, saya ini termasuk nasabah yang low risk karena payroll saya di bank Anda, saya bilang. Dan penghasilannya Anda nggak tetap perlu- ya. nggak perlu pikirkan saya menunggak, tapi kalau udah terlalu tinggi Malah otomatis nggak mampu bayar, gitu nah gitu kan, karena di perhitungan awal kan udah ini, karena kenaikannya cukup signifikan ya, bukan cuma 1-2 poin, tinggi sekali. Nah itu direspon nggak Pak? Nah direspon alhamdulillah, meskipun lama. Ah. Saya baru dapat responnya kemarin, disetujui. Disetujui? Wah, alhamdulillah. Disetujui, jadi saya hanya dikenakan kenaikan 0,5% dari suku bunga sebelumnya. Yang sebelumnya. Jadi jumlah durasi itu turun. Gitu. Berarti bisa dicontoh ini. Nah, ini kiat-kiat yang mungkin ini itu perlu salah kita satu ketahui ya. Ya. Yang kedua saya lakukan karena proses peninjauan itu kayaknya ada 4 bulan juga sih. Mereka lihat dari ininya ya. Iya, profilnya Profil, kan. terus pernah nunggak apa enggak? Kita nggak ya? pernah nunggak kan. Iya, Ya. itu. Payroll kita di situ nggak Langsung bisa. dipotong Iya, ya? kan langsung dipotong. Lewat. Lewat. Kayaknya hampir nggak ada lah ya. Ya, tapi Bukan pada bukannya masa nggak ada seperti sih. itu ya jujur saja kita lebih banyak menggunakan tabungan kan. Ya. Selama untuk menambal itu kita Menambal yang tabungan. naik gitu Istilahnya ya. mantap. Mantap, makan tabungan. Wes. Nah itu makanya gunanya kamu VIP yang muda, Nabung. kamu harus bisa alokasikan setiap bulan tuh sejumlah gajimu berapa persen untuk ditabung, karena kita nggak tahu masa depan tuh penuh ketidakpastian. Ya. Syukur-syukur ada porsi dana darurat. Dana darurat. Iya. Gitu. Itu yang saya mulai Iya. menabung sih Pak, Iya. dana darurat. 10-20% Saya untuk kalau. seusia kita darurat semua. Kalau kita sudah memakai dana darurat malah ya. Bukan. Dana darurat semua. Itu konsumsi saya. Oh, Konsumsi saya reschedule yang biasanya misalnya sekali tiap minggu itu sama keluarga Makan di luar. Makan di luar. Makannya dikurangi. diganti makan di rumah. Iya makan di rumah. Tapi beli dari luar. Oh enggak. Pantasnya kalau kita masak, misalnya kita beli bikin bakar-bakaran, Iya. barbekyuan misalnya. Itu kalau kita beli misalnya steak di rumah makan restoran yang terkenal, Iya, itu kan pasti dengan mahal. kita masak sendiri kan Oh, jauh. Dan tentunya beli dagingnya di pasar ya Pak. Sama. Iya, tetap. sama. Di pasar Belanja mana pun itu tetap. lah. Belanja. Gitu. Biar Nggak kita- mungkin kita Nggak, masak sapi kan dulu nggak. gitu. Untuk makan. kan nggak mungkin motong kambing orang. Jadi tetap di pasarnya tetap bergerak walaupun Iya. kita ya Ada mengurangi harus gitu mau nggak mau ya harus istilahnya cerdik ya. Ya, berikutnya mencari barang substitusi Nah. saya. Oke. Karena kita kan konsumsi tertentu kita nggak mungkin kita hentikan. Konsumsi Contohnya, tertentu. contohnya apa nih Pak? Contoh, saya kan pengopi pagi. Oh ya, Nah, pecinta kopi. Iya. Pecinta senja juga. Iya. Anak Ya termasuk, senja. saya termasuk orang tua senja, bukan iya, anak senja. lanjut Pak, lanjut Pak. Saya tuh minimal sehari itu 2 kali kan ngopi ya. Oke. Merek tertentu biasanya. Ya. Nah, saat krisis kemarin itu dengan saya KPR-nya tinggi itu, saya ganti merek kopi saya, tapi dengan kualitas rasa yang tidak terlalu berbeda gitu dengan selera saya. Meskipun tentu Berasa ya. tingkat kepuasan saya turun, Turun, pasti. ya. Tapi ya itu Mau konsekuensi gimana saya. lagi tapi ya. Saya jadi Ada ingat pengorbanan nih, di situ. Iya, apa ada. yang Om Irsan lakukan itu ya, sebenarnya kan kayak kita manusia itu pasti ada naluri ya, naluri untuk Survive. menyesuaikan. Iya. Nah, kalau bahasa sekarang adaptif ya. Adaptif. Adaptif. Luar biasa. Dan ya. saya yakin Adaptif. misalnya nih kayak kita di suatu tempat, misalnya suatu tempat, misalnya contoh di luar negeri kan, mahal kan semua kan. Tapi setelah kita di situ lama-lama tahu mana yang tempat murah, Murah, betul. mana yang mungkin bisa kita jangkau Iya. dengan penghasilan kita yang mungkin nggak banyak gitu. Iya. Saya rasa juga tadi dicontohin sama Pak Ibsan. Kopinya mungkin ya Ya, brandnya diturunkan kastanya. diturunkan sedikit gitu. Tetap ada pengorbanan, yaitu tadi tingkat kepuasan ngopinya nggak seenak Yang dulu-dulu ya. Gitu. Akan dinaikkan kalau sudah kembali normal. Iya. Biasa bawa mobil, yang penting kebetulan udah ganjil genap ya, Pak. Iya. Bawa mobil tiap hari. Ya, nah transportasi umum. Transportasi umum. Gitu. Atau ekstrimnya kayak Om Haji jalan kaki, Sepeda. tapi kesininya naik mobil. Gak kaki dari parkiran dong kalau itu. Itu kita biasa. semua mengalami kalau itu Pak.
Kalau Afif menurut saya kalau anak muda sih malah jauh lebih ini ya. Apa tuh, Pak? Jauh lebih apa dengan Lebih gampang ya. tuntutan kebutuhan yang mungkin masih lebih Ya. sedikit relatif Ya, sedikit pasti. dibanding yang Artinya mandatory spending Afif kan nggak sebanyak kami. Iya. Kapasitas fiskalnya, wes. Ya, Bukan ya, apa ya, maksudnya mungkin ya. Ya benar juga sih, Ya. kapasitas ini. Kalau dibanding gaji Ya. mungkin jauh ya, tapi Ya. Tapi kan mandatory spending yang di Ombudsman kita juga pasti Iya. Lebih gitu kecil. kan. Afif mungkin Ya. kan tidak punya mandatory spending bayar Listrik, semesteran tempat anak, tinggal ya, kan? untuk saat ini ya. Ya ya, kan? semesteran anak karena Semesteran belum punya. Iya. makan mungkin masih di rumah. Kan masih orang tua. Uang saku anak kan nggak Nggak ada, ya? kan? Kalau Afif kan Tapi nggak punya. ada uang saku adik, Pak. Oh, iya, iya. Cuma Iya. mungkin ya nggak sebesar uang saku Iya, anak ya. Bayar listrik belum. Belum. Kan gitu. Bayar KPR belum. Belum, tapi segera Pak, segera doakan. Ya harus segera Afif. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat karena kalau KPR itu kan tenornya lebih Dan panjang. cari yang fix ya, Fix rate ya. Agak susah sih kayaknya, bukannya nggak bisa. Artinya jadi ketika kamu Kecenderungannya usia kayak kami ini, kamu udah nggak punya KPR lagi kecuali untuk KPR investasi. Oh, Nah, iya. kan Bisa lah gitu. itu. Itu kan setelah itu, Ya, Pak. nanti lah. Iya. Iya. Dan pastiin kalau misalnya udah beli, misalnya punya rumah satu, tahan dulu satu aja dulu. Iya. Jangan misalnya beli rumah lagi karena nanti rumah itu satu biaya lagi kan karena harusnya pemeliharaan. Tapi kalau misalnya nih beli tanah jauh lebih bagus karena tanah dianggurin nggak perlu pemeliharaan. Iya, Harganya kalau tanah dianggurin berbuah, Pak. Anggur. buah anggur ya. Ditanam itu. Ini tadi dari sisi spending kita ya. Iya. Kira-kira mungkin nggak kalau misalnya kita mencoba menambah penghasilan, Mungkin. misalnya dengan berusaha atau berdagang lah. Bisa sih. Bisa sih. Selalu ada peluang, Pak. Ya, yang penting kan kita mau berusaha gitu kan. Kalau dengan Mungkin- era sekarang maksudnya bisa banget ya. Ya, apalagi sekarang dengan toko online, ya, Iya. di apa di Banyak peluang Oh, asal dulu kan kita kalau kreatif. mau Marketplace, dagang itu kan kayaknya marketplace. harus punya toko atau Ya. warung gitu. Harus ada tempat tertentu Tentu lah gitu kita kan. Dan sewa. pertama sebenarnya mentalnya, Pak. Kita Iya. punya mental dagang enggak gitu. Nah, Apalagi itu sekarang makanya. bisa juga kayak Ya, mungkin dengan- reseller ini Iya. nggak punya modal sebenarnya. mungkin dengan keahlian kita Cheaper misalnya ya. kayak Kecil lah Kabul ini modalnya. punya pengetahuan bidang apa gitu. Kemauan, Pak. Jadi dosen misalnya. Ya. Misalnya kan boleh Jarak aja namanya jauh, usaha. Memberikan kursus-kursus gila, Iya. les-les, kan pinter ngeles kan? Iya. Kursus senam. Senang. Senam Ali. Disebut. Kita udah Dia endorse kita tuh. Oh iya, siap. Pokoknya Afif dari sekarang udah mulai lah. Mungkin apa sih bikin list lah ya. Ya, Kira-kira. bucket listnya lah. Bucket listnya apa. Tapi yang penting tuh memang rumah gitu. Itu kalau bisa sebelum umur 35 tuh udah selesai lah, kan 15 tahun. Sebelum 30 kalau. ya Berarti kalau Kayaknya saya nggak bisa lah sebelum 30 umurnya. saya tangkap tadi tuh ada 3 poin utama tuh. Luar biasa, udah bisa menyimpulkan Ya, 3 ya nih saya kan Ya, ya. sebagai orang lagi pengen belajar nih kan dari Gimana, bapak-bapak gimana? yang punya banyak pengalaman. Pertama pokoknya kita memilah-milah pengeluaran nih. Memilah-milah. Pertama dipilah-pilah dulu. ada skala prioritas. Skala prioritas. Mana yang organik, mana yang enggak gitu. Terus abis itu mungkin meminta keringanan kalau KPR itu tadi ya. Itu ya upaya-upaya ini ya. Ya, nah mungkin dari kalau misalkan dari memilah-milah masih belum cukup nih untuk KPR tadi masih ini, terus kita mencari substitusi yang terakhir. Itu udah terakhir tuh ya, oke Saya terakhir. biasa Afif kalau ke kantor tuh pakai apa? Pomade, Minyak rambut. pomade. Yang merek apa mahal. Substitusi yang kualitasnya nggak Besok terlalu. pakai minyak orang aring ya. Oh, Ya kan? Udah. Apa? Deodorannya Rani. sudah dapat ilmu, tinggal sekarang waktunya implementasi nih. Tapi itu akan lebih mudah kalau kamu punya pasangan, dia ngaturnya nanti. Biar yang musik istri kamu. Oh iya iya iya. Iya, karena manajer keuangan terbaik itu menurut saya Ya. wanita. Makanya Bu Menteri Istri, Keuangan itu wanita ya. Wanita tapi masih wanita istri ya. Iya. Ya dong kan mengelola keuangan kan. Saya kali ya, Iya. ya, Om Kabul ya. Kita kadang pegang duit itu Jadi kalau laki-laki itu meskipun ilmunya tentang manajemen keuangannya tinggi, Hatam. tapi kalau praktek Ya. agak susah. Wah, berarti ini dimasukkan ke poin keempat. Mencari pengelola keuangan yang baik di keluarga gitu ya. Ya. Oh iya iya Nah, siap kalau siap. yang baik nanti tetap bikin SK. Apa tuh? SK-nya SK pengelola keuangan. Oh. Paspor hijau. Paspor hijau. Siap. Baru sah itu. Jadi
ngelola keuangan ala rumah tangga ya. Iya. Itu mirip kan sebenarnya ekonomi rumah tangga sama negara lah. Ya sama lah, pada prinsipnya sama sih sebetulnya. Bagaimana kita mengelola sumber pendapatan itu dengan sumber tujuan belanja itu biar nggak banyak minusnya kan gitu ya. Biar nggak banyak yang keselip berarti ya. Iya gitu kan. Pas semua ya. Pas. Pos-posnya Oke. ada. Dicari sustainability itu. Berkelanjutan. Iya. Tapi nabung tuh perlu. Serius. Siap. Minimal Perlu nabung. 50% penghasilan setiap bulan tuh harus tabung. Dan Cuma jangan kalau dipakai. bisa nabungnya jangan sekarang tuh jangan ya tabungan kayak bank gitu ya karena ngurus inflasi ya. Maksudnya tabung Inflasi terus kena pajak-pajak. Iya pajak-pajak biar inflasi biaya itu kan. administrasi. Kalau saya kayaknya mungkin tabung bisa 3 bulan cukup beli 1 gram emas, Iya. LM gitu kan. Banyak, ada berapa portofolio lah ya. Portfolio, atau mulai belajar Saham. pegang saham. Wah siap. Nanti saya berguru ke bapak-bapak sekalian lah. Bisa, kita akan nanti Om Kabul kan mengadakan kursus. Siapa tuh Pak? Mas Rosid. Wes. Jago dia. Siap. Nanti saya sambangi lah. Cukup nggak tergerus inflasi gitu ya. Banyak trik lah ya caranya. Itu bagian tadi mencoba menambah penghasilan juga ya dengan ini. Cuman kalau bisa nabung Investasi jangan itu. nunggu sisa. Oh nggak bisa nabung. Sisihkan Dari awal. Nggak bisa nabung sisa tuh. Nggak bakal ada sisanya ya Nggak akan Pak. ada sisanya. Jadi begitu masuk rekening udah sisihkan Sudah. langsung. Dan disiplin tidak menggunakan uang itu untuk hal-hal yang nggak Tidak mendesak ya. 20% tadi ya. 10, 20 ya. 5 sampai 10%. Kalau kamu disiplin Bisa lebih besar lagi ya. Kalau kamu bisa menahan konsumsi tadi, mungkin bisa sampai 20% dan Selain lebih. nabung juga ada dana darurat juga yang kamu sisihkan. Jadi nggak semua habis. intinya pokoknya ya kamu happy aja sih. Kamu pemuda itu kan kamu happy Nggak aja. usah Siap. gori berlebihan lah. Jangan membudayakan hidup hedon ini istilahnya. Kadang-kadang Misalnya kamu kalau tiap minggu itu harus jalan, seandainya kamu nggak bisa kurangnya itu, ya kamu biasakan puasa Senin Kemis, jadi weekendnya tetap bisa jalan ya kan? Ya itu tadi memilah-milah pengeluaran untuk menambah pengeluaran lainnya berarti ya. Banyak jalan ya sebenarnya. Realokasi. Nah. Realokasi. Oh ya siap. Kalau milah-milah kan refocusing ya. Oh yes. Gimana, Flip? Udah mulai Ini ya. terbuka ya. Terbuka lah Udah pemikiran nggak usah saya. rasa menghadapi resesi apapun itu. Ya. Kiat-kiatnya Yang mudah-mudahan sudah tidak saya sampai catat. terjadi resesi, tentunya kita berharap. Iya, kita berdoa bersama lah untuk yang terbaik Terbaik untuk buat bangsa dan negara Indonesia. inilah. pusing mah tetap pusing. Iya. Kalau pusing selalu Tapi pusing. ASN itu udah terbiasa ya. Terbiasa pusing, Mbak. Terbiasa bagaimana mengelola sesuatu yang kalau dihitung secara matematis di awal misalnya gitu. Kayaknya nggak cukup. Sampai Iya. sebulan. Tapi bisa aja gitu ya. Lewati. Sepertinya ASN sudah terbiasa, teruji lah. Teruji. Bahkan teruji, saya sepakat teruji. Gitu. Mungkin ditambah pengetahuan tadi lebih lagi teruji. Gitu. Ya nanti saya Pengetahuan coba dan itu lah. sikap prihatin. Oh iya. Ya apa itu tanda-tanda di ulang tahun teman, jadi makan siang gratis. Bisa sih, bisa. Iya. Ini life hack untuk tetap Tapi hidup untuk ya. tahu seperti itu harus silaturahmi. Oh iya. Silaturahmi rajin. Assalamualaikum. Nggak pernah silaturahmi, tiba-tiba datang. Tahu. Tuh. Antar ke sini gitu ya. Lapar-lapar ulang tahun teman, ya kan. Itu, Fib. Wah, siap Pak. Saya akan segera jalankan. Kemudian tiap minggu ada satu ulang tahun teman. Ulang tahun. Mulai bikin catatan-catatan kecil ulang tahun teman. Reminder dong, di reminder. Dikasih pin ya. Gimana Pak Haji? Ya kayaknya udah cukup ya. Cukup Udah ya? cukup. Ini mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman, terutama ASN Bisa muda nih. Ya kan? Semoga bermanfaat juga. Bisa dilaksanakan tuh tadi kiat-kiat dari Pak Pengalaman Irsan ya. yang bagus tadi. Betul. Jangan FOMO lah. Ya FOMO ya. Jangan FOMO terhadap gadget. Barang-barang baru. Barang-barang baru. Tadi ada yang bahas FOMO juga. Jangan ada gadget baru ikut ganti ini ya. Aduh. Ya tadi kan memilah-milah tadi Pak. Iya, tapi kan ada juga yang gaya-gayaan itu ya, yang tadi hedon itu, yang budaya hidup hedon itu Ya, ya. kalau gaya-gayaan Utama gaya ya. mau kondisi nggak krisis juga tetap habis juga. Kayak makanya apalagi lagi krisis kan gitu. Oke, Kayaknya cukup ya. cukup lah. Cukup lah ya. Mudah-mudahan nambah insight buat teman-teman Ya. ASN di rumah ya, biar lebih bisa kuat dan bisa survive lah, tangguh dan survive itu menghadapi isu-isu yang kita itulah. sekarang mau data siapa bisa ulang tahun. Kayak ada nih. Kalau gitu, Oke, teman sipil harus tetap
Bangga sebagai ASN. Optimis. Cil. Tambahan-tambahan ya silakan. Thank you. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN.